Udah, jelas suara saya, Pak ya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman CGP Angkatan 9. Hari ini kita akan melakukan tugas rekol 2.3, yang mana yang jadi supervisor yaitu saya sendiri, Bu Arti, yang jadi coach Ibu Maria Wafda. Maria Wafda, yang jadi kunci Ibu Novi Sulistionini. Sedangkan jadi pengamat Bapak Supri. Baiklah, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun, siap Ibu. Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam Bu Warti. Bagaimana Kak nih kabarnya Bu Maria hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Bu Warti sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Maria. Jadi begini Bu Maria, hari ini kan Bu Maria akan melakukan kunci. Sebelum proses koji dimulai, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Maria. Bagaimana Bu Maria? Ya, silakan Bu Warti. Oke, pada saat proses koji itu nanti antara kus dan uji akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian uji. Seperti apakah yang sudah Ibu Maria lakukan sesuai dengan alur Tirta? Apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci? Dan apakah juga jawaban yang disampaikan oleh Kuci itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Maria sampaikan? Nah, kemudian nanti dari jawaban tersebut, apakah Kuci bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya? Kemudian, Bu Maria jangan lupa juga menyelesaikan dengan prinsip kunci. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi kunci. Nah, sebelum proses kunci dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Maria. Apa boleh, Bu Maria? Boleh Bu, silakan. Oke, sekarang kompetensi kunci apa yang Ibu kembangkan nanti? Untuk proses kucing nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, baik Bu Maria. Itu kompetensi-kompetensi yang Ibu kembangkan ya nantinya. Dari Iya. ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang Ibu Maria kembangkan yang mana Ibu? Sebenarnya yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Bu. Baik Bu Maria. Itu kompetensi spesifik yang Bu Maria kembangkan ya. Kira-kira indikator ketercapaian apa dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan oleh Bu Maria itu sendiri? Indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu coachi saya nanti bisa mendapatkan solusi sendiri atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya Bu. Oh, baik Bu Maria. Nanti indikator ketercapaian tersebut Koji dapat menemukan sendiri ya solusi atas permasalahan di Bu Maria tadi. Iya, iya benar Bu. Oke, baik Bu Maria, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya Bu Maria melakukan kuci dengan sebaik-baiknya. Lalu setelah proses kuci selesai, kita nanti akan berbincang-bincang lagi. Boleh kan, Bu Maria? Iya Bu Arti.
Iya Bu Ati, boleh. Oke, terima kasih Bu Maria. Semoga proses ujinya nanti berjalan dengan lancar. Amin. Sama-sama Bu Ati, amin. Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kabar Bu Novi sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah berkenan meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengobrol dengan Ibu. Sama-sama Bu Novi. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini ya? Begini Ibu, saya mempunyai sedikit masalah tentang murid saya, di mana saat ini motivasi belajar murid saya sangat rendah. Apalagi saat dibentuk kelompok, mereka sangat pasif. Lebih banyak diam, seakan mereka kehilangan motivasi belajar gitu, Bu. Begitu ya Bu. Jadi menurut Bu Novi, murid-murid Ibu motivasinya belajar rendah, sehingga mereka ini kurang aktif dan kurang semangat dalam belajar. Seperti itu ya Bu. Iya, betul Ibu. Hmm, Menurut Ibu, dari percakapan kita kali ini, apa sih yang Bu Novi harapkan? Dari percakapan ini, saya berharap bisa menemukan solusi atau jalan keluar agar murid saya ini memiliki motivasi dan semangat dalam kegiatan pembelajarannya, Ibu. Baik. Jadi di sini Bu Novi ingin memperoleh solusi ya dari percakapan kita hari ini terkait dengan motivasi belajar murid-murid Ibu yang menurun. Menurut Bu Novi, yang dikatakan motivasi belajar yang baik, yang semangat itu yang bagaimana? Dan kira-kira faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi motivasi belajar murid-murid itu bisa dikatakan menjadi motivasi yang tinggi menurut Bu Novi? Menurut saya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar murid itu bisa berasal dari internal juga eksternal. Faktor internal itu misalnya ada kemauan yang kuat dari dalam, ada dorongan yang kuat dari murid itu sendiri untuk semangat belajar. Kalau faktor eksternal itu seperti kondisi lingkungan, seperti lingkungan keluarga, teman, atau kondisi yang kurang kondusif yang lainnya. Hmm, Baik Bu, jadi ada dua faktor ya Bu, baik internal maupun eksternal. Nah sekarang misalnya kalau kita ukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira motivasi belajar murid Bu Novi itu ada di level berapa? Kalau di skala 1 sampai 10 itu kira-kira ada di level 6 Bu. Oh, di level 6 ya Bu. Iya. Sesuai dengan ekspektasi Ibu, idealnya itu Ibu itu pingin muridnya itu ada di level berapa sih? Harapan saya idealnya motivasi belajar murid-murid itu ada di level 9. Gitu. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Novi lakukan dari level 6 menuju ke level 9 itu? Saya akan melakukan refleksi terhadap diri saya terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini, juga strategi yang akan saya gunakan. Oh ya, jadi Bu Novi akan melakukan refleksi terkait kekurangan pembelajarannya selama ini ya, serta bagaimana menerapkan strategi pembelajaran. Terkait dengan strategi pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa apa ya strategi yang Ibu maksud itu?
Saya akan merubah strategi yang saya lakukan. Mungkin selama ini strategi model pembelajaran yang saya lakukan itu kurang bervariasi, cenderung menonton, sehingga anak-anak merasa bosan, jenuh untuk belajar. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, Bu. Jadi terkait dengan strategi model pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi masih monoton, kurang bervariasi. Mungkin apa ya, Bu Novi ada upaya yang bisa dilakukan terkait dengan metode pembelajarannya. Apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajarannya ini lebih bervariasi? Adakah yang ingin Ibu eksplor lebih lanjut tentang metode pembelajarannya? Saya akan mendesain pembelajaran yang inovatif dengan membuat media pembelajaran yang menarik, juga bervariasi. Misalnya, membuat media pembelajaran dalam bentuk video, menggunakan e-speaking agar murid-murid lebih semangat. Saya juga akan memenuhi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai profil pelajar merdeka. Baik, dari beberapa upaya yang Ibu sebutkan tadi, di antaranya mendesain pembelajaran yang inovatif, juga menarik, menggunakan media video, menggunakan ice breaking, kemudian Ibu juga akan memetakan kebutuhan murid. Kira-kira mana yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Hmm, Mungkin yang pertama yang saya lakukan adalah memetakan kebutuhan belajar murid. Mungkin itu dulu yang utama. Setelah itu baru saya merancang, mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid saya, Bu. Jadi yang pertama Ibu lakukan adalah memetakan kebutuhan belajarnya. Setelah itu merencang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, sekarang siapakah kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin saya akan melakukan komunikasi dengan teman sejawat yang sudah lebih dulu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, juga ahli di bidang IT. Jadi, saya bisa mendapatkan arahan dan petunjuk terkait dengan pembuatan video pembelajaran kepada murid saya. Jadi di sini Bu Novi akan konsultasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah ya. Kalau boleh tahu, kapan kira-kira Bu Novi bisa melaksanakan rencana itu? Ya harus secepatnya, Ibu. Pada pertemuan pembelajaran berikutnya, saya akan laksanakan itu. Gerak cepat ya Bu Novi. Iya, Menurut siap. Ibu, dari pembicaraan ini apa masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Ibu. Oke, kalau begitu Bu Novi sudah ada ya kira-kira gambarannya nanti seperti apa. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kali ini, apa masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Alhamdulillah dari obrolan kita hari ini saya bisa mendapatkan gambaran tentang upaya apa yang bisa saya lakukan untuk memotivasi belajar murid-murid saya dan itu bisa saya gunakan sebagai solusi permasalahannya. Alhamdulillah. Jadi Bu Novi sudah mendapatkan solusinya ya, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar murid-murid Ibu. Selanjutnya, saya menunggu cerita Bu Novi selanjutnya, bagaimana progres yang sudah Ibu lakukan. Seperti itu. Oke, siap Ibu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan manakala dalam perjalanan saya nanti menemui kendala, bisakah saya konsultasi lagi, Bu? Siap, Bu Novi dengan senang hati. Silakan.
Kalau masih ada yang mau dikomunikasikan kembali, bisa menghubungi saya lagi. Untuk saat ini mungkin saya rasa sudah cukup, Bu Novi. Bisa kita akhiri perbincangan kita kali ini ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Sudah, Bu Arti. Boleh nggih? Baik, Bu Maria. Bagaimana tadi proses kucinya? Alhamdulillah, Bu Arti, proses coaching yang saya lakukan tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, Bu Maria, setelah proses uji tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Maria. Tadi dalam proses uji yang sudah Bu Maria lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Maria capai itu bagaimana? Menurut saya, coaching yang saya lakukan tadi sudah cukup baik, Bu. Kenapa? Karena saya sudah melakukannya sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menentukan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada kunci, dan saya juga sudah menanyakan tanggung jawab terhadap aksi yang akan dilakukan, Bu. Tadi saya juga berhasil menggali potensi dari kunci itu sendiri, sehingga beliaunya itu sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Masya Allah, luar biasa Bu Maria. Bu Maria tadi sudah berhasil melakukan proses uji sesuai dengan alur tirta. Nah, yang saya amati tadi, Bu Maria sudah melakukan uji, sudah menanyakan tujuan, identifikasi, permasalahan, dan aksi kunci dan tanggung jawab kunci. Nah, tadi saya juga mendengarkan percakapan Bu Maria dengan Puci. Bu Maria tadi sudah fokus terhadap percakapan tadi. Yang artinya Bu Maria tadi ada prinsip atau kehadiran penuh dalam proses kunci tersebut. Dan juga menanyakan aktif terhadap kunci, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan tadi sudah termasuk pertanyaan yang berbobot, Ibu. Luar biasa sekali Bu Maria tadi. Semoga semakin sukses Bu Maria dalam melaksanakan proses uji nantinya. Dan selanjutnya akan dapat memaksimalkan lagi dalam uji-uji berikutnya. Nah, untuk kedepannya, kira-kira potensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Ibu Maria? Iya, Bu. Apa ya? Misalnya yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi saya yang lainnya. Selain itu, saya juga akan berlatih lagi bagaimana saya makan kucing sesuai dengan alur tirta itu. Waduh, luar biasa sekali Bu Maria. Nah, yang mendalami lagi alur tirta dalam proses uji dan semoga semakin lebih baik lagi dalam proses uji selanjutnya. Baiklah Bu Maria, terima kasih sudah melaksanakan proses uji yang sangat bagus sekali sesuai dengan alur tirta. Seperti Terima kasih. seperti saya akhir kegiatan pasca observasi kali ini, mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu sama Bu Maria. Terima kasih Bu Terima Maria. kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Arti.